Baik, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Saya bersyukur atas nama BBP bisa melayani di dalam kebaktian ulang tahun daripada STT Neo Parakletos. Sungguh bangga, bersyukur dan berterima kasih. Pertama-tama saya sangat berterima kasih untuk Ketua STT Neo Parakletos dan juga dosen-dosen dan juga para staf, juga mahasiswa yang saya cintai, dan juga seluruh PI yang ada di Sulut 1 dan Sulut 2. Bapak Ibu Saudara, bahwa perjalanan daripada STT Neo Parakletos diibaratkan sebagai batrah yang mengarungi samudra atau lautan yang sangat luas, dan tentunya akan menuju kepada pantai yang akan dituju. Mungkin dari sisi rohani bahwa kita akan menuju kepada destininya Tuhan. Dalam perjalanan itu tentu ada badai, tantangan, gelombang, samudra yang pasti ada badai di situ yang akan menyerang. Tetapi kita percaya bahwa semua tantangan yang dihadapi, kita bisa berkata bahwa Ebenezer, sampai di titik ini Tuhan telah menolong dengan kekuatan kuasanya. Dan kita percaya bahwa segala sesuatu sudah Dia kerjakan di dalam STT Neos. Saudara, untuk mengatasi berbagai tantangan di dalam kehidupan perjalanan daripada STT Neos, tentu ada energi yang besar yang dikeluarkan, dan itu bukan sedikit, baik itu doa, daya, dan dana yang kita perlukan untuk hal-hal seperti itu. Tentu menjadi satu rekoreksi bagi kita untuk menyangkut bagaimana potensi diri kita akan dikembangkan ke depan, dan kita juga mengoreksi mengenai bagaimana kekuatan dan kelemahan-kelemahan yang selama ini mungkin kita gumuli bersama-sama. Untuk itu kita semua bersama-sama memikirkan supaya kita punya pengajaran yang benar, dan kita juga punya perilaku yang benar, bahkan kita punya semangat rohani yang benar, sehingga menghasilkan STT yang survive sampai kapanpun. Untuk itu pada malam ini saya ingin berbicara mengenai satu hal yang sangat penting bagi kita, yaitu di mana kita harus membuat pilihan-pilihan di dalam hidup ini. Dan ketika kita membuat pilihan-pilihan, maka tentu kita akan menciptakan kesempatan-kesempatan yang ada. Bahkan kesempatan itu akan melahirkan atau mendatangkan perubahan-perubahan yang terjadi. Nah, mari kita bersama-sama berdoa untuk kita akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa di sorga, kami bersyukur dan berterima kasih bahwa malam ini kami bersama-sama akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami tahu kami orang-orang yang perlu untuk mendapatkan jamahan daripada kebenaran firman-Mu, sehingga firman ini akan berakar, bertumbuh, berbuah di dalam hidup kami, baik 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Urapan ada di atas kami semua, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Di dalam 1 Raja-Raja pasal yang ke-18 ayat 20 sampai 21, kita akan merenungkan ini juga dalam pasal 19, karena pasal 18 dan 19 merupakan kaitan yang berbicara mengenai satu peristiwa, tetapi ada dua hal yang berbeda di situ yang akan kita pelajari. Nah, pasal 18 ayat 20 sampai 21 dari 1 Raja-Raja berbunyi, Ahab mengirim orang ke seluruh Israel dan mengumpulkan nabi-nabi itu ke Gunung Karmel. Lalu Elia mendekati seluruh rakyat itu dan berkata, berapa lama lagi kamu berlaku timpang dan bercabang hati? Kalau Tuhan itu Allah, ikutilah Dia. Dan kalau Baal, ikutilah Dia. Tetapi rakyat itu tidak menjawab sepatah kata pun. Lalu Elia berkata kepada rakyat itu, hanya aku seorang diri yang tinggal sebagai nabi Tuhan. Padahal nabi-nabi Baal itu ada 450 orang banyaknya. Saudara, seorang nabi yang sangat luar biasa, seorang nabi yang terkenal dan paling dramatis yang tinggal di Israel pada waktu itu. Dan luar biasa bagaimana di dalam pasal-pasal mulai 16 sampai 19 kita menemukan satu perjuangan yang sangat luar biasa daripada Nabi Elia menghadapi tantangan-tantangan yang besar. Nah, pada waktu kita baca pasal 18 kita menemukan ada satu dinamika, ada pergumulan, ada tantangan yang sangat serius.
Sehingga tantangan itu melahirkan satu demonstrasi yang di mana dipertunjukkan oleh Elia, menunjukkan bahwa siapa Allah yang hidup dan siapa yang Allah harus atau layak untuk disembah. Nah, saudara, sebelum kita mulai di situ, kita menemukan bahwa Israel pada waktu itu jatuh di dalam satu penyembahan berhala oleh karena Ahab dan istrinya Isabel sudah menyusun secara sistematis bagaimana penyembahan berhala yang terjadi di sana, sehingga itu merongrong kehidupan kerohanian daripada seluruh orang-orang Israel, dan orang Israel mengalami hal-hal yang sulit di dalam hidup. Nah, kita bersyukur bahwa Elia tampil pada waktu itu sebagai seorang yang mereformasi. Elia tampil seorang yang membuat sesuatu yang tadinya mereka jatuh di dalam penyembahan berhala, dan pada akhirnya terjadi pertobatan yang sungguh luar biasa. Bukan satu atau dua, tapi seluruh orang Israel mengalami pertobatan. Saudara, apa yang kita pelajari daripada ayat-ayat yang kita baca di atas, saudara? Saya menemukan ada dua hal. Yang pertama yang dikerjakan oleh Elia, yaitu Elia memiliki satu pergerakan iman yang luar biasa. Elia bukan orang yang statis. Elia bukan seorang yang duduk-duduk saja, tapi Elia seorang yang bergerak untuk mencari sesuatu yang bisa untuk diselesaikannya. Saudara, setiap pergerakan iman pasti ada tantangan. Sekali lagi, setiap pergerakan iman pasti ada tantangan dan pasti bertemu dengan tantangan. Saya percaya kalau Elia tidak mau bertemu dengan tantangan, tentu dia tidak akan mau berhadapan dengan Ahab. Karena Ahab begitu marah kepada Elia oleh karena nubuatan-nubuatan. Bahkan dikatakan di situ Elia bernubuat untuk sekitar 3,6 bulan, 3 tahun 6 bulan tidak ada hujan pada waktu itu, dan itu membuat satu kemarahan yang sangat luar biasa. Nah, dimulai dari satu pertunjukan yang dramatis di Gunung Karmel. Pada waktu itu ada berkumpul 450 Nabi Baal, dan dikatakan Elia seorang diri harus menghadapi satu tantangan yang besar. Tentu ini bukan tantangan yang ringan karena satu orang melawan 400 ribu. Tidak ada keseimbangan di situ, saudara. Tetapi kita menemukan bahwa Elia seorang nabi yang luar biasa, seorang yang dipakai oleh Tuhan, berani menunjukkan dirinya dan berani untuk menghadapi tantangan. Dia mengatakan kepada nabi-nabi Baal bahwa silakan membuat satu mezbah di situ, dan kemudian meletakkan penyembahan berhala di tempat itu, meletakkan korban bakaran di situ. Dan kemudian dia membuat satu statement yang luar biasa. Mari kita panggil Allah mana yang benar, Allah mana yang bisa membakar seluruh korban persembahan itu. Dia Allah yang layak untuk dipercaya, saudara. Dan saudara tahu bahwa kesempatan pertama yang diberikan oleh Elia kepada nabi-nabi Baal, mereka mulai dari pagi sampai sore hari berteriak kepada Allah. Tetapi sampai sore hari, walaupun mereka sudah menoreh tubuh mereka dengan benda-benda tajam, tetapi Allah tidak kelihatan, Allah tidak hadir di situ. Sudah itu kesempatan bagi Elia untuk menunjukkan siapa Allah yang dia percayai. Saudara, ini sesuatu yang bukan gampang, sesuatu yang harus dipercayai, sesuatu yang harus betul-betul dia mengalami dalam kehidupannya. Apa ibu, saudara kasih dalam Tuhan, Elia memanggil seluruh rakyat, dan kemudian mereka memperbaiki mezbah itu. Kemudian dia menyuruh untuk meletakkan korban yang sama juga dengan para nabi-nabi Baal. Tapi kemudian dia meminta supaya disiram dengan air, dan kemudian membuka atau membuat parit-parit, dan air itu tergenang sampai memenuhi parit-parit. Saudara tahu bahwa pada waktu itu air itu lebih mahal daripada emas. Oleh karena sekali lagi ada masa kekeringan yang terjadi pada waktu itu. Jadi air betul-betul mahal. Tetapi Elia membuat sesuatu yang dirasa mustahil, saudara. Nah, Elia memanggil Allahnya. Elia percaya kepada Allahnya. Elia punya pengalaman yang luar biasa dengan Allahnya. Dan dia panggil Allah. Dan kemudian api turun dari langit dan membakar semua korban yang ada di atas mezbah itu. Bukan itu saja, bahkan api menjilat air itu sampai habis, bahkan ke dalam parit-parit. Semua dijilatnya sampai habis. Saudara,
Ini sesuatu yang menarik luar biasa. Satu kemenangan yang hebat, suatu perjuangan yang hebat, sesuatu yang dimana dia mempercayai Allah yang betul-betul sungguh-sungguh, yang dapat dibuktikan, saudara. Saya ingin katakan kepada saudara, reformasi ini membuat pertobatan. Sekali reformasi ini membuat satu pertobatan yang luar biasa bagi orang-orang Israel. Nah, apa yang kita pelajari, saudara? Saya percaya bahwa setiap pergerakan iman, saya katakan tadi, pasti kita akan bertemu dengan tantangan. Tetapi ada perbedaan besar antara fakta dan kebenaran daripada firman Tuhan atau kebenaran Tuhan. Fakta memberitahukan bahwa ada masalah yang terjadi, ada persoalan yang terjadi. Tetapi kebenaranlah iman yang diekspresikan. Bagaimana ada Tuhan yang melakukan hal-hal yang dahsyat luar biasa. Saudara, kalau Elia berdiri sendiri menantang nabi-nabi Baal, saya percaya hari ini ada begitu banyak saudara-saudara kita, baik itu dosen-dosen, baik itu mahasiswa, baik itu orang tua, baik itu juga para PI yang ada di Sulut Go 1 dan Sulut 2, sementara betul-betul mereka berdiri bagi persoalan-persoalan yang terjadi dalam Neo Parakletos. Saya percaya mungkin hari-hari ini saudara sementara bergumul dengan status STT Neos yang mungkin sampai hari ini belum ada ujungnya, belum selesai, masih diperjuangkan. Saudara berdoa dengan sungguh-sungguh supaya satu waktu STT Neos diakui oleh pemerintah. Mungkin kita juga berdiri bergumul dengan keuangan kita yang kurang baik. Setiap bulan kita bergumul dengan keuangan untuk memenuhi keperluan-keperluan mungkin makan dan sebagainya. Kita juga berdiri hari-hari ini untuk fasilitas, untuk mahasiswa-mahasiswa yang baru mungkin yang masuk ke dalam sekolah ini. Kita bergumul supaya bagaimana sekolah-sekolah atau gereja-gereja bisa mengirimkan hamba-hamba Tuhan yang terbaik yang datang dari gereja mereka untuk dibina di STT Neos. Atau mungkin kita bergumul untuk dosen-dosen yang mengajar dengan pengurapan yang luar biasa. Kita semua bergumul untuk itu. Mungkin saudara-saudara juga berdiri berperang mengenai ada orang-orang yang mungkin menginginkan bahwa STT Neos kalau bisa hancur, kalau bisa tidak ada lagi, kalau bisa mengalami penurunan, bahkan kuasa kegelapan sementara menyerang STT ini supaya tidak bisa bertumbuh dan berkembang. Kita semua sementara berperang, saudara. Atau mungkin di antara kita ada yang berdiri menentang ibadah-ibadah di dalam ibadah yang dilakukan dalam Neo Parakletos. Mungkin sudah kehilangan urapan, mungkin sudah kehilangan hadirat Allah, mungkin khotbah-khotbah yang sudah tidak lagi ada khotbah yang hebat, yang luar biasa. Kita semua sementara berdiri untuk menentang hal-hal itu, saudara. Saya percaya kita semua berdiri hari ini berdoa dengan sungguh-sungguh melihat reformasi yang terjadi, supaya visi ke depan daripada Neo Parakletos Tuhan akan melakukan itu dengan dahsyat. Saudara, Tuhan adalah Tuhan yang selalu bergerak. Katakan amin, saudara. Tuhan adalah Tuhan yang selalu bergerak. Dia tidak pernah berhenti. Sejarah membuktikan bahwa Allah terus memakai orang-orang yang betul-betul hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Taruhlah itu Abraham, Ishak, Yakub, Daniel, Yusuf, murid-murid, Paulus, bahkan Dwight L. Moody, Billy Graham, Johnson. Kita bisa menambahkan nama yang begitu banyak. Bahkan kita bisa menambahkan nama-nama kita di dalam. Allah akan pakai kita dengan luar biasa. Saudara, Tuhan menginginkan orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan-tindakan tertentu. Sekali lagi saya katakan, Tuhan menginginkan orang-orang tertentu untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan atau tindakan-tindakan tertentu. Untuk itu, mari Tuhan mau pakai saya dan saudara. Dia mencari kita untuk menghembuskan pewahyuan pergerakan kepada saya dan saudara, bahwa kita orang-orang yang Tuhan tempatkan di institusi ini untuk melihat, mendapatkan pewahyuan mengenai pergerakan Tuhan. Tuhan mau bawa saudara dan saya menuju ke tempat yang mana. Mari terbuka dengan Tuhan dan percaya bahwa saudara dan saya orang-orang yang selalu bergerak, bukan orang-orang yang stagnasi. Sama juga dengan Elia, seorang yang bergerak untuk menantang penyembahan berhala, menantang sesuatu yang tidak benar. Saudara, itu yang pertama yang saya sampaikan kepada saudara. Yang kedua, yaitu
Elia mempertahankan keintiman dengan Tuhan. Saudara, di dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 4 kita menemukan di situ ketika Ahab memberitahukan kepada Isabel segala yang dilakukan Elia dan perihal Elia membunuh semua nabi itu dengan pedang, maka Isabel menyuruh seorang suruhan mengatakan kepada Elia, beginilah kiranya para Allah menghukum aku, bahkan lebih daripada itu, jika besok kira-kira pada waktu ini aku tidak membuat nyawamu sama seperti nyawa salah seorang dari mereka itu, maka takutlah ia lalu bangkit dan pergi menyelamatkan nyawanya. Dan setelah sampai ke Betseba yang termasuk wilayah Yehuda, ia meninggalkan bujangnya di sana, tetapi ia sendiri masuk ke padang gurun sehari perjalanan jauhnya, lalu duduk di bawah pohon aral. Kemudian ia ingin mati, katanya, cukuplah itu, sekarang ya Tuhan, ambillah nyawaku, sebab aku ini tidak lebih daripada nenek moyangku. Saudara, satu kemenangan yang telah dicapai oleh Elia luar biasa. Elia bisa bersyukur, berterima kasih untuk kemenangan di mana dia memenangkan pertempuran yang hebat, demonstrasi yang hebat kuasa Allah. Dan akhirnya 450 Nabi Baal dibunuh, saudara. Tetapi di dalam pasal 19 kita menemukan bahwa untuk mempertahankan kemenangan itu jauh lebih sulit daripada merebut kemenangan itu. Saudara, ini satu filosofi di dalam dunia ini. Beberapa hari yang lalu mungkin saudara menonton pertandingan tinju Manny Pacquiao melawan salah seorang yang memegang sabuk WBA. Manny Pacquiao seorang juara yang luar biasa, seorang yang ditakuti oleh lawan-lawannya, seorang yang punya nama besar. Tetapi dia juga mungkin sudah latihan yang terbaik. Tetapi untuk memenangkan suatu pertandingan itu bukan sesuatu yang gampang. Merebut kembali bukan sesuatu yang gampang. Walaupun dia punya kenangan-kenangan kemenangan yang luar biasa, pada akhirnya kita melihat bahwa dia kalah angka mutlak daripada lawannya. Itu berarti membuktikan bahwa untuk merebut sebuah kemenangan bukan sesuatu yang sangat gampang. Saudara, Elia mengalami satu titik yang terendah dalam hidupnya. Kemenangan yang besar, tapi satu waktu dia tidak mampu untuk menjaga kemenangan tersebut. Dia berani berdapat 450 ribu, tapi menghadapi Isabel. Hanya satu orang wanita saja. Sama juga dengan Petrus mengalami kemenangan yang luar biasa. Hanya satu orang wanita saja. Dia diintimidasi dengan luar biasa. Roh ketakutan memenuhi hidupnya, saudara. Sehingga Elia harus turun gunung. Seorang nabi yang ada di atas gunung, yang selalu ada di atas puncak, harus rela turun dari gunung dan berjalan cukup jauh sampai dikatakan di situ dia masuk wilayah Yehuda, saudara. Itu perjalanan jauh. Per 1 hari lamanya, itu berapa ratus kilo dia berjalan untuk turun gunung, hanya diintimidasi oleh seorang wanita. Untuk itu, saudara, kadang-kadang apa yang kita rasa begitu kuat dalam diri kita. Saya percaya STT Neo di masa STT Parakletos di masa lampau, itu nama yang kemarin. Di masa lampau begitu jaya luar biasa, menghasilkan para alumni-alumni yang hebat luar biasa. Tetapi sekali lagi, iblis tidak tinggal diam. Dia ingin menghancurkan STT ini, sehingga dengan cara-cara yang seperti itu pada akhirnya kita menemukan bahwa kenangan-kenangan masa lalu itu, kemenangan masa lalu itu kita harus memperjuangkan kembali untuk meraih segala sesuatu. Saudara, apakah saudara kemarin begitu kuat dengan Tuhan? Apakah saudara kemarin begitu hebat dengan Tuhan? Apakah saudara kemarin mendapatkan mujizat dari Tuhan? Apakah saudara kemarin mendapatkan lawatan dari Tuhan yang begitu luar biasa? Tapi hari-hari ini saudara mengalami satu hal yang dimana ada roh ketakutan, roh kekhawatiran, kejenuhan, dan sebagainya. Elia memberikan pengalaman yang luar biasa. Sampai akhirnya Elia mengatakan, Tuhan, lebih baik cabut nyawanya. Saya baca dalam Alkitab, hanya ada 3 orang, salah satu Elia, kemudian Musa, dan kemudian Yunus, yang ada dalam kemenangan. Tapi kemudian mereka berkata, Tuhan, cabutlah nyawaku saja, saudara. Nah, inilah waktu di mana saudara ada di bawah oleh Tuhan melalui sebuah proses. Saudara dibawa oleh Tuhan untuk ada dalam satu proses yang hebat. Janganlah mengharapkan pertolongan dari luar. Seperti bagian kedua ini, carilah hubungan yang intim dengan Tuhan. Ketahuilah bahwa kita harus mulai dari dalam batin kita untuk ada dekat dengan Tuhan, saudara. Allah akhirnya memanggil Elia kembali ke gunung Tuhan.
Dia katakan, kembalilah ke gunung Tuhan. Perjalanan yang jauh disuruh kembali naik ke gunung Tuhan. Saudara, dalam 1 Raja-Raja pasal 19 ayat 11 sampai 13, di situ kita temukan bahwa Tuhan keluar dan kemudian memanggil Elia. Keluarlah dari tempat itu. Dan kemudian Tuhan menunjukkan tanda-tandanya. Baik itu berupa angin besar yang kuat, yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit. Dan kemudian mendahului itu, tetapi dikatakan Tuhan tidak ada di situ atau ada dalam angin itu. Kemudian Tuhan berikan lagi satu tanda, yaitu tanda gempa yang hebat, tetapi Tuhan pun tidak ada di situ. Dan pada akhirnya dia juga menunjukkan api. Sesudah api itu Tuhan juga tidak ada di situ. Tapi kemudian ada angin yang sepoi-sepoi basah. Ada satu ketenangan, ada satu keteduhan. Disitulah Tuhan menunjukkan dirinya. Ini bicara mengenai kehadiran. Sekali lagi, Tuhan tidak ada dalam kebisingan. Tuhan tidak ada dalam keributan. Tuhan tidak ada dalam tanda-tanda yang seperti itu. Tuhan selalu ada di dalam saat yang tenang. Saat dimana kita ambil waktu, kita berteduh, ada di tempatnya Tuhan, saudara. Ada bersama-sama dengan Tuhan. Masihkah kita terus berkobar-kobar untuk roadmap GSCA, yaitu kita mengambil waktu 30 menit, hamba-hamba Tuhan 1 jam setiap hari, baca firman Tuhan, ambil waktu dengan Tuhan. Saudara, saya bergumul dalam hidup ini. Kadang-kadang kita lebih banyak bicara kepada Tuhan, tetapi hari-hari ini mari kita mendengarkan lebih banyak daripada Tuhan. Kita duduk tenang, naik kembali ke atas gunung. Jangan pernah menyerahkan gunung keintiman kepada iblis. Dan Elia harus naik merebut kembali gunung Tuhan, gunung di mana dia pernah mengalami kemenangan. Saudara, saya mau tutup dengan sesuatu yang sangat menarik bagi kita hari ini, bahwa ada seorang yang kita perlu untuk meneladani hidupnya, yaitu Yesus Tuhan kita yang kita sembah, yang telah menyelamatkan kita. Dan kita berkata bahwa segala pujian, hormat, kemuliaan hanya bagi Dia. Dia yang telah memulai, Dia yang jalan bersama-sama dengan kita, Dia juga akan menyelesaikan segala sesuatu. Tuhan Yesus kita adalah pribadi gunung. Saudara tahu bahwa setiap pelayanannya, dia memulai dengan aktivitasnya, selalu dia menyempatkan diri untuk ada di gunung Tuhan, untuk berseru, bergumul, berbicara dengan Bapa. Dia adalah Allah, dia Tuhan, tetapi dia tahu bahwa dia manusia biasa saat itu. Dia perlu minta konfirmasi, minta persetujuan daripada Tuhan. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara hari ini bahwa Yesus setiap kali mengambil keputusan-keputusan yang besar di dalam hidupnya, selalu melibatkan Bapanya. Saudara tahu bahwa pada waktu dia di gunung Tuhan, dia berdoa untuk memilih 12 murid. Sebab dia tahu 12 orang inilah yang akan menjungkir balikan dunia ini. 12 orang inilah akan menghasilkan murid-murid yang banyak. 12 orang inilah akan menghasilkan banyak hamba-hamba Tuhan yang akan menggoncangkan dunia ini. Dia memilih walaupun satu di antaranya tidak lulus dalam ujian ini, tapi minimal 12 orang, 12 orang, 11 orang bisa mengakhiri dengan begitu baik di dalam perjuangannya. Saudara, saya ingin katakan kepada saudara hari ini bahwa Tuhan tolong kita supaya kita ambil keputusan hari-hari ini. Pergumulan yang banyak di STT Neo Parakletos. Mari, mulai daripada pemimpin sampai dosen, bahkan semua mahasiswa, mari kita hidup kudus, intim dengan Tuhan. Kita terus ada di gunung Tuhan. Saya percaya ada mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan dalam hidup, dalam pelayanan STT Neo Parakletos. Saya percaya dengan iman bahwa tahun depan Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi STT yang kita kasih, kita cintai. Pada akhirnya saya ingin menutup bahwa kita belajar 2 hal yang penting. Yang pertama, bahwa Tuhan mau kita selalu bergerak untuk melihat visi yang besar. Dan yang kedua, kita punya hubungan yang intim dengan Tuhan. Raih kembali kemenangan-kemenangan di masa lalu yang telah kita capai itu. Dan saya percaya kemenangan yang berikutnya akan jauh lebih besar daripada kemenangan di masa lalu. Pada akhirnya saya, komisaris PPP di Indonesia, mengucapkan selamat hari ulang tahun yang ketiga bagi
STT Neo Parakletos. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih untuk kebenaran yang Tuhan sudah bicara bagi kami. Kami percaya Tuhan Yesus, dengan iman kami mendeklarasikan bahwa apa yang kami imani, apa yang kami katakan terjadi di dalam nama Yesus. Dan kami akan melihat mujizat-mujizat yang Tuhan kerjakan, baik di dalam pribadi kami, keluarga kami, bahkan juga di STT yang dimana kami membaktikan diri kami untuk menghasilkan orang-orang yang hebat, yang dahsyat, yang mengguncangkan dunia ini. Terpuji namamu. Kami serahkan seluruh ibadah selanjutnya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.